Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Yurni Induru. Saya kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik teman-teman, untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Karakter, saya akan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan oleh Ibu dosen yang terhormat Dr. Mumun Mulyati MPD. Baik teman-teman, langsung saja saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu apa fungsi dan tujuan mempelajari pendidikan karakter? Jelaskan. Fungsi dan tujuannya adalah untuk membangun generasi bangsa yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral, dan bertanggung jawab, serta mampu bergotong royong. Jadi teman-teman, sejak anak usia dini harus kita tanamkan nilai-nilai moral di dalam diri anak tersebut, agar kelak menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Soal yang kedua, mengapa setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda? Jelaskan. Menurut pendapat saya, setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, bisa saja berasal dari gen orang tuanya. Teman-teman pasti pernah dengar kan? Bahwa buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau misalnya orang tuanya itu memiliki karakter yang baik, otomatis anaknya akan meniru sikap dari orang tuanya. Dan bisa juga disebabkan oleh lingkungan. Kalau si anak bergaul dengan lingkungan yang baik, otomatis dia juga akan memiliki karakter yang baik dan benar. Tetapi kalau si anak bertumbuh di dalam lingkungan atau masyarakat yang kurang bermoral, dan bisa saja anak itu akan terbawa arus oleh lingkungannya. Soal yang ketiga adalah apa saja yang kamu ketahui tentang moral, amoral, dan premoral. Yang pertama, moral. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia atau sesama. Selanjutnya adalah amoral, di mana amoral ini adalah manusia atau orang yang tidak memiliki moral, berperilaku buruk dari segi pandang manusia yang lainnya. Selanjutnya, premoral adalah pengertian anak dibatasi pada aturan atau alasan anak melakukan sesuatu. Yang keempat adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya moral. Ada 3 faktor yang mempengaruhi terbentuknya moral, yaitu salah satunya adalah faktor emosi, di mana apabila anak memiliki faktor emosi yang berlebihan, itu akan mengganggu moralnya. Di mana ketika dia berbicara, dia tidak akan bisa mengontrol dirinya. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah faktor kepribadian. Kesadaran moral di mana seseorang mampu mengenali isu moral yang dalam situasi tertentu dan dapat mempertanggungjawabkannya berdasarkan prinsip moral tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, faktor situasional, di mana konteks dan karakteristik yang berbeda dan akan menstimulasi perilaku yang berbeda. Contohnya, budaya timur akan menonjolkan nilai keagamaan, sedangkan yang kita ketahui budaya barat itu menonjolkan kebebasan. Di mana contoh dalam segi berpakaian. Kalau misalnya budaya timur itu pakaiannya sopan, sedangkan yang kita ketahui bahwa budaya dari barat itu pakaiannya sangat terbuka atau bebas. Soal yang terakhir adalah atau yang kelima, bagaimana cara menerapkan pembelajaran moral pada anak dan berikan contohnya. Ada 5 cara, yaitu yang pertama, ajarkan kejujuran. Di mana kalau dari sejak usia dini kita ajarkan kejujuran kepada anak, yakin dan percaya kelak dia akan menjadi anak yang bermoral. Di mana salah satu contohnya adalah ketika anak bertanya sesuatu kepada orang tua, kita harus menjawab dengan jujur. Misalnya, kita lagi teleponan, dan di saat kita berteleponan, kita harus hati-hati ya bunda-bunda. Misalnya, ada telepon dari kantor, ditanya, apakah bapak sedang ada di rumah? Terus kita jawab,
Bapaknya lagi tidak ada, lagi keluar, padahal bapaknya tersebut ada di rumah dan anak menyaksikan itu. Itu adalah salah satu melatih anak untuk tidak jujur ya bunda-bunda. Selanjutnya yaitu melatih tanggung jawab, di mana dari usia dini juga kita harus melatih anak untuk bertanggung jawab. Misalnya dalam mengerjakan PR, di mana anak itu harus memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan PR-nya tersebut. Selanjutnya, mengajarkan sikap penyayang atau menyayangi. Dari sejak usia dini juga, kita harus menjadi contoh agar anak bisa kelak menjadi seorang penyayang. Misalnya dalam keluarga, apabila orang tua, misalnya suami dan istri, memiliki kasih, otomatis anaknya itu akan melihat, oh seperti itu. Jadi aku tuh harus menyayangi, misalnya menyayangi hewan, menyayangi sesama. Tetapi kalau bapak dan ibu troublemaker dalam keluarga, contoh dalam sebuah keluarga, kalau ayah dan bundanya sering berantem, apalagi main fisik, dan anak sering melihat itu sangat tidak baik untuk perkembangan anak ya. Selanjutnya yaitu tanamkan disiplin. Salah satu yang penting adalah disiplin waktu. Misalnya anak mau sekolah, jadi anak itu harus disiplin waktu. Bangunnya jam berapa, berangkat ke sekolahnya jam berapa agar tidak telat. Selanjutnya ajak untuk bergaul. Ini juga sangat penting ya bunda-bunda, dimana kita harus mengajarkan anak kita untuk bisa bergaul, tetapi bukan bergaul dalam hal-hal yang tidak baik ya bunda-bunda. Misalnya kita ajak anak di saat menjenguk temannya yang sedang sakit, atau ada teman yang lahiran, kita ajak anak. Jadi seperti itu ya bunda-bunda. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga buat ibu dosen yang telah memberikan soal. Kiranya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.